Selamat pagi. Saya dengan Regiani dari Media Center DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Sekarang saya sedang berada di DPC PD Perjuangan Jakarta Pusat yang sedang diadakan pelatihan kaderisasi dari tanggal 19 sampai 21 Mei 2022. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan langsung aja ya. Mengelola partai politik itu sama dengan mengelola negara. Karena itu tadi yang menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. Jadi oleh karena itu niat kita berpartai itu betul-betul memang niatnya harus untuk berjuang, mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalan politik. Mengapa melalui jalan politik? Karena jalan politik inilah yang menentukan baik buruknya masa depan rakyat Indonesia. Selamat pagi Sobat Banteng, saya dengan Regiani dari Media Center DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Masih di sini diberikan kaderisasi yang diadakan oleh DPC PD Perjuangan Jakarta Pusat dengan salah satu ketua DPP PD Perjuangan, Bapak Ahmad Basara. Bapak, kalau boleh tahu kegunaan dari pendidikan kaderisasi ini apa, Pak? Kaderisasi bagi sebuah partai politik itu ibarat nyawanya partai. Tanpa kaderisasi, partai itu akan kehilangan roh. Dia hanya menciptakan kader-kader yang tidak mengetahui fungsi, peran, dan tujuan berpartai. Sehingga oleh karena itu kaderisasi ini menjadi kata kunci bagi terciptanya kader-kader partai politik yang akan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Menyangkut dengan kalangan milenial, Pak, ideologi Pancasila bagi kalangan milenial pada saat ini bagaimana, Pak? Generasi milenial adalah generasi yang tercerabut dari akar ideologi bangsanya. Karena sejak tahun 2003 yang lalu, mata pelajaran Pancasila itu hilang dari kurikulum pendidikan kita. Barulah di era sekarang kita tengah memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila dalam institusi-institusi pendidikan kita. Sehingga oleh karena itu kita harapkan dan kita dukung Pak Jokowi dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk bagaimana menginternalisasi kembali dan menginstitusionalisasi kembali Pancasila kepada generasi milenial melalui dunia pendidikan. Dan itu pun tidak cukup. Selain dunia pendidikan, partai politik, ormas, dan lain sebagainya juga harus ikut mendukung bagaimana menginternalisasi Pancasila oleh dalam generasi milenial yang mengikuti gaya hidup generasi milenial. Jadi sosialisasi Pancasila, pembinaan mental ideologi bangsa harus dilakukan dengan cara-cara yang mengikuti kemajuan zaman agar dapat mengikuti irama generasi milenial yang sekarang sudah hidup dengan gadgetnya masing-masing, dengan internetnya masing-masing. Nah, negara harus bisa menyesuaikan dengan hal itu. Sobat Banteng, selamat pagi. Saya dan Regiani masih di Media Center DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Sekarang saya sedang berada di DPC PD Perjuangan Jakarta Pusat bersama dengan Ibu Waode Herlina selaku Ketua DPC PD Perjuangan. Bu Herlina, kenapa harus ada pendidikan kader? Pertama, pendidikan kader itu adalah instruksi partai yang masuk ke dalam ADART partai. Sehingga kita hari ini menyelenggarakan kaderisasi yang terakhir. Mudah-mudahan nanti insya Allah penutupan kita jam 17. Semoga dengan kaderisasi ini bisa tadi seperti Pak Ahmad Basara sampaikan bahwa ini di tengah masyarakat dan dengan ideologi yang makin kuat, DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat rekan-rekan bisa hadir siap selalu untuk melayani masyarakat. Satu lagi, pesan-pesan untuk kader-kader baru. Buat teman-teman semua yang kaderisasi pertama, manfaatkan kesempatan ini seluas-luasnya sehingga Jakarta Pusat bisa naik kelas, bisa menciptakan kader-kader yang berkualitas sehingga ke depan kami tidak kesulitan lagi mencari PAC, DPC, badan sayap dan semua kader-kader siap terjun untuk selalu hadir melayani masyarakat.
Sobat Banteng, sekarang saya bersama dengan Bang Paulus Nulingga, peserta dari kaderisasi yang diadakan oleh DPC PD Perjuangan Jakarta Pusat. Bang Paulus, sehubungan dengan pelatihan ini, materi apa yang sangat menjadi favorit Bang Paulus? Ya sangat banyak menarik ya, tapi kalau ditanya yang paling favorit, saya tertarik sekali kemarin tentang cara berpikir Bung Karno. Itu kita sebagai mungkin kader, belum bisa dibilang kader ya, karena ternyata untuk bisa dikatakan sebagai kader itu harus lulus kaderisasi. Jadi banyak Itu, jadi sebagai pengurus PDI Perjuangan Jakarta Pusat, saya bisa menghayati bagaimana cara berpikirnya Bung Karno. Itu sangat menarik buat saya, sehingga saya tahulah mungkin bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus mengambil keputusan, atau bagaimana kita menghadapi dengan masyarakat, apa alasan kita berpartai. Itu sangat menarik buat saya, karena baru saya ketahui dalam kaderisasi ini.